Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang implementasi akhlak dalam kehidupan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nailu Ainul Basiroh dan teman saya Aris Khairon. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah semester 1. Baiklah, dalam pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang 3 poin utama, yakni akhlak terhadap sesama manusia. 2. Implementasi akhlak terhadap sesama manusia dengan taat membayar pajak. 3. Akhlak terhadap selain manusia. Baiklah, saya akan memulai pada poin yang pertama, yakni akhlak terhadap sesama manusia. Di sini saya akan membaginya menjadi 3 poin, yaitu pertama, akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap orang tua, dan akhlak di tengah masyarakat. Adapun akhlak kita terhadap Rasulullah, yakni kita harus ridho dalam beriman kepada Rasulullah. 2. Mencintai dan memuliakan Rasulullah. 3. Mengikuti dan mentaati Rasul. 4. Bersolawat kepadanya. 5. Menghidupkan sunnah Rasul. 6. Menghormati pewaris Rasul dan melanjutkan misi Rasulullah, yakni dakwah. Kedua, akhlak terhadap orang tua. Kita harus berbakti, menghormati, menyayangi, dan mendoakan keduanya. Tidak berkata kasar, tidak menyakiti hati mereka dan fisik mereka. Apabila mereka sudah sepuh, keduanya harus disantuni dan diberi nafkah. Ketiga, akhlak kita di tengah masyarakat. Ini khusus yang Islam ya. Pertama, apabila bertemu, berilah salam kepadanya. Kita lanjut ke poin kedua ya, implementasi akhlak dengan cara taat membayar pajak. Kita harus tahu pengertiannya sebelum kita menyimpulkan. Jadi menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pernyataan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya pajak itu akan kembali kepada masyarakat secara tidak langsung. Manfaat dari adanya pajak bisa kita lihat dari adanya pembangunan perekonomian, pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain-lain. Jadilah muslim yang berakhlak mulia, begitu pula jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Oleh karena itu, kita juga harus mengupayakan agar gerakan pajak ini bisa disadari oleh masyarakat. Karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan sadar pajak. Pertama, kita harus mengupayakan agar masyarakat tahu apa manfaat pajak. Melalui teknologi, terutama media sosial atau situs web, hendaknya ditampilkan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pajak sehingga dari pengetahuan tersebut tertanam kesadaran pajak bagi masyarakat. Lalu, gerakan komparasi pajak. Melalui gerakan komparasi akan ditampilkan perbandingan negara-negara bahwa kesadaran pajak berimplikasi terhadap kemajuan negaranya. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat khususnya generasi milenial
menjadi terdorong untuk sadar pajak. Misalnya, dengan membandingkan negara Indonesia dengan Jepang dan Australia, bahwa membayar pajak bagi mereka adalah suatu kebanggaan atau tanggung jawab sebagai warga negara. Gerakan keterbukaan pajak. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau pengelola pajak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dan menghidupkan kepercayaan masyarakat tersebut, terutama generasi milenial yang cerdas, dapat ditempuh dengan memberikan informasi terkait pajak secara transparan. Lalu, gerakan sosialisasi e-pajak. E-pajak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, di mana keberadaannya sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi e-pajak tersebut sehingga masyarakat, terutama generasi milenial, mengetahui kemudahan yang diberikan e-pajak, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak di Indonesia. Nah, bagaimana kalian sudah tahu bagaimana pentingnya pembayaran pajak bagi Indonesia? Selain mematuhi pemerintah dengan cara membayar pajak, generasi muda juga lebih baik meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak. Pertama, kita dapat menyalurkan informasi pengetahuan tentang pajak menggunakan media-media yang sedang booming seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Kedua, membantu wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan tahunan. Dengan adanya ini, maka wajib pajak akan merasa terbantu dan lebih mudah dalam pembayaran pajak. Ketiga, kita bisa mensukseskan acara Tax Goes to Campus yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan berpartisipasi sekaligus mensosialisasikannya. Acara ini berkaitan dengan mahasiswa yang ingin mengetahui tentang perpajakan. Selanjutnya, akhlak terhadap selain manusia. Agama Islam adalah rahmat Allah untuk semesta alam, yang artinya rahmat tersebut bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk makhluk hidup selain manusia. Di sini ada beberapa akhlak terhadap selain manusia. Pertama, akhlak terhadap lingkungan hidup. Kedua, akhlak terhadap binatang. Akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, dan akhlak terhadap makhluk gaib. Yang pertama, akhlak terhadap lingkungan hidup. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah dengan mengelola sumber daya yang berada di alam sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Alam dan lingkungan yang terkelola dengan baik dapat memberi manfaat yang berlipat-lipat. Sebaliknya, alam yang dibiarkan atau hanya diambil manfaatnya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. Salah satu akhlak yang dapat kita terapkan adalah tidak berlaku zalim, aniaya, atau mengeksploitasi secara semena-mena, seperti penambangan hutan secara liar, pengalihan tambang tanpa mempedulikan lingkungan, membuat polusi, dan sebagainya. Berikutnya, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan. Adapun akhlak terhadap tanaman atau tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga kelestarian alam. Dua, jangan membuang hajat di bawah pohon tempat orang berteduh, sebagaimana Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kepada dua hal yang tidak nanti. Para sahabat pun bertanya, apakah dua hal yang dilakukan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang membuang hajat di bawah pohon tempat orang-orang berteduh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tanamlah pohon yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, tidak seorang pun menanam tanaman kecuali ditulis baginya pahala sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu. Hadis riwayat Ahmad. Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dijelaskan bila kita menanam agar mengucapkan subhanallah. Dengan begitu, setiap menanam satu batang pohon, maka Allah akan menanamkan baginya satu pohon di surga. Dan yang terakhir, bayarkan zakat dari hasil tanaman tersebut. Akhlak terhadap binatang. Yang pertama, memberi makan. Dua, menyayangi dan memberikan kasih sayang kepada hewan tersebut. Tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Diperbolehkan membunuh hewan yang mengganggu dan sifatnya mengancam. Membuat nyaman hewan saat hendak menyembelihnya. Dan yang terakhir, tidak melalaikan ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus hewan tersebut. Yang terakhir adalah akhlak terhadap makhluk gaib. Selain Allah menciptakan manusia, Dia juga menciptakan jin. Jin merupakan makhluk gaib yang harus kita imani. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam dan Maha Kuasa serta Maha Berkehendak. Sedangkan semua makhluknya termasuk jin, iblis, dan setan berada di dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, akhlak kita terhadap adanya makhluk gaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan meminta bantuan dari jin dan setan. Tidak mengganggu dan menantang mereka, kita cukup mengimani keberadaannya saja. Jangan kencing di lubang tanah karena itu tempat tinggal binatang dan tempat tinggal jin. Tidak terganggu dan terjebak dalam kehidupan jin, iblis, dan setan. Dan yang terakhir, selalu mengingat Allah dan memohon pertolongannya dari segala godaan iblis dan setan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.